Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh bin sesepuh, hadirin, hadirat jamaah sholat maghrib dan insyaallah sholat isya rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di majelis yang insyaallah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholat kita, jamaah kita, ngaji, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini kok belum nyala laptop saya. Biasanya nggak pakai ini, jarang saya pakai ini. Ini kok. Nanti sambil nunggu ini nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini akhirnya saya buka handphone saya ini. Di handphone saya ada. Pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang al-hadithul hadiyah wa thalathun, hadis yang ke-31. Ya. Kalau Arba'in Nawawi itu jumlah hadisnya ada 40. Kalau malam ini 31 berarti kurang 9 hadis kita hatam. Gak tahu dulu mulainya itu tahun berapa ya. Gak hatam-hatam. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, hadis yang ke-31 ini tentang hakikatuz zuhdi wa thamaratihi. Hakikat zuhud itu bagaimana sih? Zuhud itu begini Bapak Ibu. Zuhud itu salah satu sifat dan sikap yang diajarkan Allah dan Rasulnya di dalam ajaran Islam. Selama ini orang sering mengartikan zuhud itu hidup itu yang penting akhirat. Ya. Kenapa? Karena memang di dunia itu sementara dan seterusnya. Biasanya itu yang menjadi pemahaman selama ini orang ketika memaknai zuhud itu apa. Nah, kita merujuk kepada hadis Rasulullah ini yang ke-31 dalam Arba'in Nawawi. Nah, ini sudah bisa ini. Bentar, saya cari dulu. Nah, jadi hadis yang ke-31 ini tentang hakikatuz zuhdi wa thamaratihi. Hakikat zuhud yang sebenarnya itu bagaimana sih? Ya, jadi sekali lagi kita ini diajarkan untuk zuhud. Ya. Nah, sekarang zuhud itu yang bagaimana? Karena selama ini sekali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa orang memahami zuhud itu ya yang penting akhirat, intinya itu. Yang penting akhirat. Sehingga kita pada malam hari ini merujuk bagaimana sih zuhud menurut Rasulullah. Hadis ini an Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi diceritakan
oleh Abil Abbas, yaitu Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, saat ini Abul Abbas ini menceritakan ja'a rajulun ilan Nabi. Suatu hari ada seseorang yang sowan ke Rasulullah. Ja'a itu datang. Ya, tapi kalau bahasa halusnya kan berarti sowan ini. Ya. Karena yang dituju Nabi. Ya, langsung nekani Nabi kan gak pantas Pak. Karena ini unggah-ungguh dalam bahasa itu kan memang ada. Jadi ternyata bahasa itu punya makna simbol, hadirin. Bukan sekedar bagaimana kita komunikasi saja. Tadi kami di kampus itu kedatangan tamu dari Hadramaut Yaman. Rektor Universitas Imam Syafi'i Hadramaut Yaman. Kita undang ke tempat kita dan beliau ngendikannya hanya pakai bahasa Arab. Bahasa Inggris enggak mau. Apalagi bahasa Indonesia ya enggak bisa, memang enggak pernah belajar bahasa Indonesia. Ya. Terus beliau menyampaikan ya memang pakai bahasa Arab ini adalah identitas kami. Ya. Kalau mama diminta belajar bahasa Inggris dan beliau mampu untuk menyampaikan bahasa Inggris, tapi lebih senang menggunakan bahasa Arab karena ada nilai simbol dalam bahasa. Ternyata betul. Jadi bahasa itu tidak sekedar alat komunikasi tapi simbol. Saya akhirnya mikir, makanya di dalam bahasa Jawa itu ada strata ngoten nggih. Dalam bahasa Jawa kan ada strata. Wong panjenengan itu macam-macam to, Pak. Nggih to. Ya panjenengan, ya sampean, ya Riko, kowe, awakmu. Kalau bahasa Indonesia kan tidak. Makanya saya mikir, oh ternyata betul. Bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi tapi punya makna simbol di dalamnya, simbol. Ya. Sehingga ya ada kasus lagi nih Pak, di salah satu perguruan tinggi itu di berita ya, rektornya itu dilantik menggunakan bahasa Inggris. Itu juga banyak yang protes sih. Jadi bukan sekedar alat komunikasi, bukan sekedar dia itu ngerti bahasa atau tidak, tapi bahasa juga punya nilai simbol. Lawang Indonesia terus menggunakan ya, pelantikan itu kan secara resmi ya, itu kan protokoler kenegaraan sebenarnya. Dia itu universitas negeri, berarti kan protokoler yang harusnya mengikuti aturan protokoler kenegaraan bagaimana. Dan Indonesia itu bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Jadi jangan mentang-mentang kita ini ngerti bahasa Inggris terus ke Inggrisan gitu. Bukan berarti nggak boleh, silakan bahasa apapun silakan kita kuasai, tapi identitas keindonesiaannya itu harus ada. Ini di beberapa negara luar itu begitu kekeh Pak menggunakan bahasa mereka, nggak mau diganggu dengan bahasa luar itu. Ya, anggap aja mama Jepang atau Perancis itu mereka hubul waton ya, apa itu cinta tanah air melalui bahasa itu luar biasa. Saya punya teman alumni Jepang itu ya, kalau kuliah di sana ya harus ngerti bahasa Jepang Pak. Mau nggak mau harus ngerti bahasa Jepang. Tidak terus kemudian mereka menyediakan bahasa Inggris biar semua orang bisa. Enggak. Mau tidak mau ya harus ngerti bahasa Jepang. Nah, coba ini kan luar biasa dalam mencintai tanah airnya. Nah, baik, ini bahasa ya. Sowan ya, ja'a sowan. Suatu hari ada seseorang yang sowan ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan pada saya suatu amal, tunjukkan pada saya suatu perbuatan, idza amiltuhu ahabbaniyallahu. Kalau saya lakukan amal itu, maka Allah akan mencintai saya. Wa ahabbanin nasu, dan orang-orang juga mencintai saya. Ini enak ya Pak. Jadi
Jadi dia itu maunya ya apa sih? Dicintai Allah kalau dicintai menungso, kan gampangannya begitu, Pak. Ya. Ini jarang loh, Pak. Biasanya ada orang itu dicintai Allah tapi gak patut dicintai tonggone, kadang-kadang begitu, Pak. Kadang ada orang dicintai orang, dicintai menungso tapi enggak dicintai Allah. Nah, orang ini datang ke Rasulullah ingin ditunjukkan suatu amal yang kalau dilakukan maka Allah cinta, manusia juga cinta. Kok saya jadi teringat dulu ada jadi-jadian, apa jadi-jadian itu pertanyaan guyonan gitu ya. Perbuatan apa yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh setan? Itu kan angel, Pak. Jadi biasanya itu dibenci Allah itu dicintai setan. Kalau dicintai setan itu dibenci sama Allah. Nah ini enggak ya, dibenci Allah dan juga dibenci setan. Ya. Jawabannya bahwa ini guyonan tapi dipikir-pikir ternyata susah. Apa katanya? Katanya menzinai istrinya setan gitu. Karena zina itu kan dosa kan, dibenci sama Allah. Lah bojone setan kok dizinai kan berarti dibenci sama setan. Ini guyonan saja tapi ada maknanya. Sebenarnya emang zina itu perbuatan dosa besar. Jadi jangankan Allah, setan aja benci kan gitu kan. Bahasa gampangannya begitu. Jadi orang ini datang ke Rasulullah minta ditunjukkan suatu amal yang bisa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda. Akhirnya Rasulullah menunjukkan izhad fit dunya yuhibbakallahu. Izhad zuhutosiro, zuhudlah engkau. Fitunya dalam masalah dunia yuhibbakallah, maka Allah akan mencintai engkau. Kamu tidak usah begitu mementingkan dunia, maka Allah akan mencintai engkau. Mohon jangan difahami salah dulu nggih Pak, nanti ada penjelasannya. Mungkin jenengan jangan mencintai dunia terus dikai duit gak gelem. Ini ada penjelasannya soalnya. Jadi jangan mencintai dunia, maka Allah akan mencintai engkau. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Jangan mencintai sesuatu yang jadi rebutan orang, maka orang akan mencintaimu. Ya, jadi kok wong kok royokan mbami ono bagi-bagi sembako ya. Terus wong kok royokan, jenengan enggak usah ikut royokan, wis seneng jenengan. Kenapa? Tidak mengambil jatahnya mereka kan gitu kan. Jadi tidak mencintai dunia, Allah akan mencintai kita. Tidak mencintai apa yang dicintai orang, maka orang pun akan mencintai kita. Nah, ini hadits hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi isnadin hasanatin. Nah, penjelasannya begini hadirin. Istamala hadzal hadits ala wasiyataini azimataini min wasayan Nabi. Hadis ini memuat wasiat, ya, dua wasiat utama dari wasiat-wasiat Rasulullah. Wasaya itu jamaknya wasiat. Sama dengan satu akar dengan tausiah. Jadi tausiah itu dari kata wasaya, ya wasiat itu. Tausiah itu berarti dia memberikan wasiat. Tausiah pakai shot ya, tausiah. Atau orang sering mengistilahkan dengan mauidhah. Mauidhah itu nasihat. Jamaknya mawaid. Kalau wasiat tadi jamaknya wasoya, bentuk plural atau jamak itu ya. Kalau mauidhah bentuk jamaknya mawaid. Sehingga kalau hanya menggunakan mauidhah berarti nasihatnya hanya satu, Pak. Sehingga kalau dari sisi bahasa sebenarnya istilah itu keliru. Kok ada MC-nya bilang acara selanjutnya adalah mauidhah hasanah. Berarti hanya satu nasihat nanti dia. Karena dia mengutarakan mauidhah hasanah, hanya satu nasihat. Kok ono MC mauidhah hasanah dadak ceramai sampai sak jam. Berarti itu bukan mauidhah
hasanah. Tapi mawa'idul hasanah. Dalam bahasa Arab mau'idhah itu jamaknya mawa'id. Sehingga dulu di pesantren itu ada teman saya yang tidak mau menggunakan mau'idhah. Lawang ceramai suwi kok masuk mau'idhah itu berapa banyak itu nasihat yang diberikan. Berarti kan istilahnya kan mestinya mawa'idul hasanah. Nasihat-nasihat yang baik. Nah, wasoya jamaknya wasiat. Tausiah. Hadis tadi mengandung dua nasihat utama. Al-ula yang pertama az-zuhdu fid dunya wa annahu sababun fi naili mahabbatillahi ta'ala li 'abdi. Yang pertama, zuhud dalam keduniaan atau tidak begitu berlebihan dalam mencintai keduniaan itu menjadi sababun menjadi sebab kita mendapatkan mahabbah Allah. Mahabbah itu kecintaan Allah kepada kita. Artinya apa hadirin hadirat? Ya, ini adalah hukum kausalitas, sebab akibat. Kok kita itu ingin dicintai Allah, ya jangan berlebihan mencintai keduniaan. Lah memang nek dipikir-pikir pancene ya betul, Pak. Di dunia itu kan ya nek basa Jawa nih pira apa? Berapa lama kan gitu ya? Berapa lama di dunia itu? Mungkin kita melihat ke depan kelihatannya masih lama. Oh, saya 70 kok umpama ditakdir 80 kan masih 10 tahun mamanya. Ke depan kelihatannya masih lama, tapi coba panjenengan lihat ke belakang. Sekarang mama 70, 60 kan rasanya baru kemarin. Ya. Kalau mama 70 kok ketuaan, anggap mama 50 lah, mama 50. 50 kok umpama kita ditakdir meninggal usia 80, berarti kan masih ada 30. Seolah-olah masih lama. Oh, masih lama 30 tahun. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang 30 tahun yang lalu itu loh Pak, rasanya baru kemarin. Cepat berarti hidup itu. Ya. Makanya Rasulullah kan mengajarkan kun fid dunya ka'annaka apa itu? Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing. Ya, orang asing. Au abiru sabilin, atau jadilah engkau seperti orang yang mampir lewat. Ya. Jadi jadilah engkau itu di dunia ka'annaka gharibun au abiru sabilin gitu ya dalam hadisnya. Jadilah engkau di dunia itu seperti engkau tuh gharib. Gharib itu orang asing, wong monco. Orang asing itu kan berarti ya kayak kita di sini nih, saya orang asing, berarti kan nanti kalau sudah urusannya selesai ya sudah, saya keluar dari sini. Panjenengan di masjid ini orang asing, berarti kalau sudah selesai kita akan keluar. Itu orang asing. Artinya apa? Tidak selamanya. Au amiri sabilin, atau seperti orang yang lewat. Orang dulu mengistilahkan mampir ngombe. Gitu, mampir ngombe ya, karena memang dulu kalau di desa saya Pak, di Lamongan itu dulu di depan rumah itu ada kendi-kendi gitu. Ya, nggak tahu di desa jenengan, kalau di desa saya itu depan rumah itu ada kendi-kendi. Nah, orang yang dari sawah atau dari pasar ya jalan kaki itu capek mampir. Ya, mampir minum, ya setelah minum dia istirahat sebentar, berangkat lagi. Mampir ngombe ya istilahnya itu, mampir minum terus berangkat lagi, gratis Pak dulu Pak. Kendi-kendi itu udah enak kayak di kulkas gitu ya. Saya nggak tahu zaman jenengan apa di desanya begitu, kalau di desa saya gitu ya. Ya belum ada kulkas Pak di desa, kok kulkas TV aja belum ada. Kecil saya tuh TV di desa saya itu Pak, nggak tahu kok saking desa nih ya saya. Belum ada Pak, padahal saya itu lahir 76 kan enggak seberapa tua ya. Tapi saya hidup 76 sampai 82 itu di desa daerah Babat Lamongan yang agak masuk memang. Ya, itu TV itu nggak ada satu kampung yang punya ini. Kecil saya itu bisa nonton TV itu kalau ke stasiun Babat Pak. Ya di stasiun itu baru ada TV. Lihat TV di stasiun. Ya, baru bisa, masya Allah. Listrik belum ada Pak, listrik belum ada. Ya,
Saya masih ingat ya. Nah itu di depan rumah itu kendi-kendi itu mampir minum gratis, sudah kayak minum air kulkas gitu ya. Ya sekarang juga ada di depan rumah itu air minum-minum banyak di depan rumah, di jalan ini juga banyak di depan rumah. Tapi mampir ngombe ya bayar. Ya beda ini bayar. Nah, jadi itu jadi sebab akibat. Ya, maka kita harus memasukkan pertimbangan akhirat dalam kehidupan kita. Saya beberapa hari terakhir ini sering menyampaikan kepada mahasiswa saya, ngapunten ya. Saya bilang, "Lah nek awakmu kuliah mung golek ijazah. Apa gak rugi?" Saya bilang gitu, Pak. Loh kenapa rugi? Lah sampean harus ngerjakan tugas sekian banyaknya, harus begini, harus begitu. Loh kok hanya sekedar nyari ijazah? Loh ijazah itu berapa tahun kegunaannya? Ya, umpama anggap saja mereka lulus dari S1 umpama usia 22 umpama 22. Terus dia mati usia 70 umpama. Umpama lagi. Berarti kan dia hanya hidup 60-an tahun berarti. Berarti kan ijazahnya itu kira-kira dipakai hanya 60 tahun. 60. Enggak sampai 50. 50. Hanya 50 sekitar itu. Loh saya enggak bayangkan betapa susahnya dia. Harus dapat tugas ini, menyelesaikan ini. Lah kok hanya 50 tahun ini? Maka kemudian saya bilang, ayo masukkan variabel akhirat itu harus dimasukkan. Sehingga kita nyari ilmu kuliah itu ya jangkanya jangka panjang ini, jangka panjang. Ya, sama dengan kerja itu loh, Pak. Kadang saya berpikir, lah wong kerja kok mau tujuannya apa caranya gawe omah iso api? Gimana caranya naik kendaraan yang mewah? Loh kalau hanya itu berapa tahun? Berapa tahun? Tapi coba kalau ya apa carane engko iku mlebu surga, Masya Allah itu udah itu pol Pak itu Pak, jangka panjang yang sangat panjang. Ya, ya mohon maaf ini bukan berarti terus bayaran gak penting, jangan salah paham Pak, bayaran penting tapi jangan hanya itu gitu loh maksudnya Pak. Jangan hanya itu tapi harus ada variabel akhirat. Kalau kita mempertimbangkan variabel akhirat, maka pada akhirnya kita akan berpikir apa yang kita lakukan ini sesuai dengan akhirat apa enggak. Tapi kalau nggak pernah memasukkan variabel akhirat, ya nggak peduli. Nggak peduli di akhirat bagaimana, nggak peduli ini sesuai nggak dengan aturan Allah dan seterusnya. Naudzubillah. Makanya hadis ini az-zuhdu fid dunya ya maknanya az-zuhdu fid dunya wa annahu sababun fi naili mahabbatillah. Ya, zuhud tidak berlebihan dalam mencintai keduniaan itu menjadi sebab kita mendapatkan cinta dari Allah. Wathaniya yang kedua fi zuhdi fi ma fi aidin nas wa annahu sababun fil husuli ala mahabbatin nas wa taqdirihim. Kita tidak berlebihan mencintai apa yang dijadikan rebutan oleh manusia itu menjadi sebab kita dicintai oleh banyak orang. Ya. Lah, mohon maaf Bapak Ibu, ini kan kelihatannya sederhana tapi lakonane angel, Pak. Rata-rata sing disenengi wong itu kita ikut seneng, Pak. Rata-rata kan begitu, Pak. Loh kok wong-wong seneng duit ya kita seneng. Kita orang kok suka begini, kita biasanya ikut. Tapi ini kan mengajarkan sing disenengi wong, iku aja pati ono senengi gitu. Sehingga kita tidak ikut rebutan dengan mereka. Ya kita dapat seneng, Mbak, dari orang itu. Ya, ini dari dua hal inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau kita ingin dicintai Allah, jangan berlebihan mencintai dunia. Kalau kita ingin dicintai manusia, maka jangan berlebihan mencintai apa yang dijadikan rebutan oleh manusia. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita fahami makna zuhud. Nah, ini yang saya sampaikan yang penting-penting saja. Makna zuhdi, makna zuhud tidak mencintai dunia itu sing ya apa sih?
biar tidak salah paham kita ini. Karena sebagian orang salah paham. Ganti duit jadi alasan zuhud. Padahal memang ganti duit. Ya. Tanawwa'at ibaratu salaf wal ulama alladzina ja'u ba'dahum fi tafsir zuhdi fid dunya wa kulluha tarju ila ma rawahu Imam Ahmad an Nabi Idris al-Khawlani radhiyallahu anhu qala laisa zuhada fid dunya bi tahrimil halal wala idaatil mal. Kebanyakan para ulama memahami zuhud itu mengikuti apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan begini, laisa zahada fid dunya bitahrimil halal. Yang dinamakan zuhud, tidak berlebihan mencintai dunia, itu bukan berarti mengharamkan yang halal. Jangan salah paham, mangan enak jadi gak usah mangan. Zuhud wae. Lho ndak, mangan itu boleh halal, jangan sampai diharamkan. Jadi yang tidak boleh itu bukan sekedar menghalalkan yang haram, Mbak. Jadi status menghalalkan yang haram itu sama dengan mengharamkan yang halal. Selama ini orang sering didik haram, enggak boleh loh ya, enggak boleh. Padahal sebenarnya mengharamkan yang halal itu sama dengan menghalalkan yang haram. Iki kata satu angel difahami gimana. Jadi kan ada sesuatu yang diharamkan kan ngoten nggih. Oh iki haram kan ngoten. Babi haram contoh, babi haram. Maka babi itu harus kita haramkan, mau haram ya jadi. Kok ada orang menghalalkan babi, ya menghalalkan babi itu sama dengan mengharamkan sapi. Wong sapi itu halal. Kok ada orang mengharamkan babi, itu statusnya sama dengan mengharamkan sapi. Wong sapi itu halal kok diharamkan. Babi itu haram kok dihalalkan. Nah, ini harus hati-hati kita Bapak Ibu. Jadi jangan terus didik-didik hanya menghindari yang haram. Jangan hanya itu, tapi juga jangan sampai kita mengharamkan yang halal. Makanya komisi fatwa di MUI itu nggak gampang, Pak. Saya pernah di komisi fatwa tahun 2015. Itu saya di komisi fatwa MUI Jawa Timur itu ketika mengeluarkan fatwa itu ya tidak gampang. Makanya masyarakat kan tidak melihat prosesnya, didelok lho ngene kok dinjarno karo MUI. Lho kok dinjarno ya apa iki ya mikir MUI itu. Ini salah didik iso mengharamkan yang halal. Salah didik ya iso mengharamkan yang halal. Jadi tidak gampang, harus ada pertimbangan yang matang. Ya. Jadi yang salah itu bukan sekedar menghalalkan yang haram, tapi juga yang mengharamkan yang halal, itu juga salah. Ya. Baik, ini jadi yang namanya zuhud itu bukan berarti dia mengharamkan yang halal. Wong perkara halal kok diharamno. Itu bukan zuhud. Wala idaatul mal, dan tidak orang yang menghambur-hamburkan harta. Ya, artinya ukuran zuhud itu bukan terus dia menghindari semua yang halal, enggak. Atau bukan juga orang yang menghambur-hamburkan harta, boros itu Pak. Bukan itu zuhud. Jadi jangan mentang-mentang cinta dunia itu gak penting, akhirnya jenengan ditokno kabeh duwite wis dihambur-hamburkan semua ya. Bukan itu. Tapi ternyata innamaz zuhada, yang namanya zuhud fitunya antakuna bima fiyadillah awsaku minka bima fiyadaika. Tapi yang dinamakan zuhud adalah adanya pemahaman, keyakinan bahwa apa yang di kekuasaan Allah, apa yang dimiliki Allah itu lebih hebat, lebih kita cintai, lebih kuat cinta kita daripada apa yang ada dalam diri kita. Ya, nanti ada penjelasannya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah pahala Allah
itu jauh lebih kita cari daripada sekedar mencari keduniaan. Nah, maknanya ke sana. Jadi bukan berarti golek dunia gak oleh, enggak boleh. Kita bekerja harus wong itu perintah. Ya, kita berusaha harus wong itu perintah. Tapi jangan sampai apa yang kita lakukan itu kemudian menghilangkan tujuan kita mencari pahala dari Allah. Wa idza asabta musibatan kunta asyaddu raja'an li ajriya wa takhriya min iyaha law baqiyat laka. Keumpama, ini orang zuhud itu, keumpama dia mendapatkan musibah, tidak kemudian gampang putus asa, tapi ada harapan, roja itu harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Artinya, jenenge orang hidup itu kan mesti menghadapi masalah, Pak, mesti. Nah, orang zuhud itu kalau mendapatkan masalah tidak terus kemudian putus asa, tidak. Tapi justru dia berharap musibah itu menjadi perantara dia mendapatkan pahala dari Allah. Mikirnya ke sana. Jadi ini cara gampangan ngoten basa Jawa nih, Pak. Kok ono masalah? Oh, beneran ono masalah ya. Kan tidak. Beneran iki malah oleh ganjaran aku iki. Lah gampangan ngoten. Ya, tapi ini berat memang, Pak, berat. Ono masalah mesti susah gini, Pak. Ya. Tapi ini orang zuhud itu ada masalah. Beneran. Gara-gara masalah ini nanti saya dapat pahala. Itu orang zuhud. Makanya Rasulullah itu ngajarkan Bapak Ibu, apapun kondisi kita disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Apapun itu. Seneng ya alhamdulillah, ya. Tadi musolihat gitu kan. Susah juga alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kenapa? Karena semuanya didesain oleh Allah. Tidak mungkin Allah itu menjerumuskan kita, itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Sudahlah, kita yakin itu Allah itu maha tanggung jawab. Ya mosok Allah nyiptakno kula panjenengan diciptakno ngene dadak terus dijerumuskan. Tidak mungkin. Harus kita yakin itu tidak mungkin. Kok ono masalah ngene, oh itu desain Gusti Allah. Mungkin dalam rangka apa? Pasti ada. Makanya dalam Quran Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Enggak ada apapun desain Allah yang batil, yang sia-sia itu enggak ada. Pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya. Makanya hadirin hadirat, ya orang zuhud itu memang dalam kondisi apapun mesti senyum, Mbak. Jadi orang zuhud itu ya seneng ya senyum, susah ya senyum ya, karena ya ketika dia umpama duitnya akeh ya senyum, Mbak, wong duitnya akeh kan, Mbak ya. Ya, ketika dia nggak paten di duit ya tetap senyum. Kenapa? Ya karena tadi jangan-jangan dengan tidak punya uang ini saya dapat pahala dari Allah. Nah, ke sana arahnya. Makanya saya lupa itu teks hadisnya bagaimana. Itu intinya begini, ajaban. Rasulullah itu ngendikan gitu, ajaban. Gawo aku. Saya tuh heran sama orang mukmin. Kenapa? Ketika dia mendapatkan nikmat, dia senang. Tapi ketika dia mendapatkan masalah, dia juga senang. Lo kan hebat Pak orang itu, Pak. Sampai Rasulullah ajaban. Saya gawo sama orang seperti itu. Ya, makanya ya zuhud itu sangat penting karena ini adalah bagian dari tazkiyatun nafs, pensucian jiwa kita ya, dan semua itu adalah dalam rangka untuk kebaikan kita bersama. Wa fi hadzal qaul tafsiruz zawdi bi salasati umurin kulliyah min a'malil qulub. Nah, ini baru dirasani, Pak. Ya. Jadi zuhud itu adalah amalan hati. La min a'malil jawarih, bukan amalan fisik yang kelihatan. Jadi saya ulang Bapak Ibu, sifat dan sikap zuhud yang tadi saya jelaskan itu penggaweannya hati, bukan penggaweannya anggota tubuh kita.
Maka Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, dia mengatakan apa? La tashhadu li ahadin bizuhdi. Saya tuh nggak tahu kok orang ini zuhud apa tidak. Dia nggak tahu. Kenapa? Fa inna zuhda fil qalbi. Karena zuhud itu dalam hati. Tidak diukur secara fisik. Ngapunten, Pak. Keliru, Pak. Kalau ada orang ngomong, omahe kok apik ya, jangan-jangan dia bukan zuhud. Loh, enggak. Zuhud itu ukurannya bukan omahe apik apa elek, enggak. Zuhud itu ukurannya bukan mobil apik apa elek, enggak. Karena zuhud itu di dalam hati. Jangan-jangan, Pak, mereka yang rumahnya megah, yang mobilnya mewah, itu adalah orang yang zuhud. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan kita ini yang nggak punya apa-apa, nggak zuhud sama sekali. Wong ono bagi-bagi sembako melu melayu, Pak. Jangan-jangan begitu. Ini ngapunten, ini bahasa introspeksi ya, bahasa introspeksi. Sehingga dalam teks ini luar biasa kita pemahaman kita. Jadi ngukur dia itu zuhud atau tidak, itu tidak diukur dari fisiknya bagaimana. Karena hati, ya hati. Kalau sudah bicara hati ini kan gak ada yang tahu tuh. Hanya kita sama Allah. Lah sama dengan panjenengan, lo ketokane diomongi mantuk-mantuk itu belum tentu lo jenengan seneng sama saya, Pak. Belum tentu. Saya nggak tahu hati panjenengan bagaimana. Yang tahu itu hanya Allah dan kita. Makanya kan ada peribahasa apa itu, dalamnya lautan. Itu kan bisa diukur tak gimana itu, dalamnya hati siapa yang tahu. Ya, memang seperti itu. Jadi zuhud itu adalah a'malul qulub. Ya, penggaweane hati, la min a'malil jawarih, bukan bagian dari amal anggota tubuh kita atau amal fisik kita. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini menarik memang, Pak, bahasan-bahasan begini. Ya, di dalam ajaran Islam itu ada beberapa konsep, kalau kita salah paham seolah-olah Islam itu ngajak susah, seolah-olah loh. Kalau salah paham ya. Contohnya zuhud ini, Pak. Zuhud ini kalau kita salah paham seolah-olah ngajak susah ini. Kan seolah-olah lo lapo donya kok seneng-seneng. Pirang tahun sih donya iku. Lah seolah-olah kan wis gak usah kerja gak urungane mati ya. Seolah-olah kan begitu. Kalau kita salah paham. Padahal zuhud yang sebenarnya bukan seperti itu. Makanya hadirin hadirat, kalau kita tidak hati-hati memahami konsep-konsep yang ada di dalam Islam, itu seolah-olah Islam itu ngajak menderita. Masih ada contoh sabar loh, Pak. Sabar itu loh, Pak. Ini kalau kita salah paham seolah-olah ngajak susah. Gak ada duit, gak duwe, sabar. Loh, kalau semuanya seperti itu kan berarti susah lama-lama. Berarti sabar itu bukan begitu, Pak. Sabar itu bukan terus berdiam diri gitu, tidak. Sama dengan tawakal. Tawakal itu kan pasrah kepada Allah. Loh, kamu gak kerja, ya, saya tawakal sama Allah. Kan takdirnya sugi lah sugi. Loh, kalau seperti itu ya gak sugi-sugi. Ya. Makanya menurut saya konsep zuhud, sabar, tawakal, atau apalagi qanaah. Qanaah itu neriman ing bandum itu ya. Itu kalau dalam bahasa saya itu adalah rem, Pak. Konsep-konsep itu semua adalah rem dalam rangka biar kita ini tidak kebablasan. Logikanya begini, kita naik sepeda motor, ya, durung melaku kok ngerem, kira-kira tutup enggak, Pak? Umpama lagi, kita ini mau ke Sidoresmo, umami loh, bawa sepeda motor, mau kemana? Ke Sidoresmo. Numpak sepeda motor, durung melaku direm. Ya gak nyampe-nyampe, Pak. Durung melaku kok direm. Nah, kita ini biar jalan, biar nyampe tujuan kita, digas, biar nyampe ke sana. Tapi ketika kita sudah jalan, gas itu butuh rem. Kalau kemudian kita ini punya gas gak ada rem, nabrak, Pak.
Wis kadung banter mlaku 80 dadak ngarep ana kucing lewat umpama lah. Lah butuh ngerem hal seperti itu. Kok enggak ngerem nabrak. Kadung mlaku 80 dadak menggok. Nih, 80 menggok sepeda motor umpama. Jalan sini ya kalau jalan apa itu yang rute balapan sih enggak masalah no. 80 menggok ngarep niku Pak pertigaan ya. Ngguling Pak. Ya. Maka ketika itu butuh rem. Nah sehingga konsep-konsep kayak zuhud, tawakal, sabar, qanaah itu kita jadikan sebagai rem. Gasnya apa? Ikhtiar, usaha. Gas loh Pak, ikhtiar. Biar jalan kita, biar nyampe. Tapi kalau sudah jalan, jangan lupa ini kita pakai remnya ini. Ya kerja, tapi ojo lali. Ini nanti kita akan hidup di akhirat. Nah, itu kan ngerem berarti. Ya. Kerja, tapi ojo lali, sabar lo yo. Engko be ono masalah engko nek gak sabar malah sampai nanti susah sendiri dan seterusnya. Nah, semua itu adalah dalam rangka rem. Makanya dalam sebuah riwayat Rasulullah itu pernah kedatangan sahabat. Ya, sahabat ini datang ke Rasulullah terus ditanya, "Kamu tadi naik apa?" "Naik unta ya Rasul." "Lah terus untamu sekarang di mana?" "Saya taruh di depan masjid." Karena dalamnya Rasulullah itu kan dulu itu kan di sebelah masjid ya, sekarang kan di dalamnya masjid karena ada perluasan. Ya. Dalamnya Rasul itu ya makamnya Rasul itu loh. Jadi makamnya Rasul itu ya dalamnya rumahnya Rasulullah. Nah, sahabat tadi ditanya, "Di mana untamu?" "Saya taruh di depan masjid." "Rasul, sudah diikat?" "Enggak ya Rasul, saya tawakal sama Allah." Lah coba, jawabannya kan seolah-olah itu kan islami gitu kan ya. Ya, enggak saya ikat ya Rasul, saya tawakal kepada Allah. Lah seolah-olah kan islami. Ya. Tapi ternyata dalam perspektif Rasulullah itu keliru. Apa kata Rasul? Ikilha fatawakkal Allah. Ikat dulu baru tawakal kepada Allah. Lah coba Bapak Ibu, sekelas Rasul aja itu. Disuruh ngikat Pak unta itu Pak. Zaman dulu unta Pak, ya sekarang mungkin sepeda motor, mobil. Berarti ngunci sepeda motor itu sunnah Rasul Pak. Ya, ini orang sering keliru. Jadi jangan sok kita ini wah gak usah dikunci. Lupa bahwa ngunci sepeda motor itu sunnah Rasul. Rasulullah mengajarkan gitu. Ya, ini namanya memahami hadis secara kontekstual, tidak terus naleni unta tok sing sunah Rasul. Ya, sekarang kalau hanya sekedar nali unta ya kita nggak bisa melakukan sunah Rasul. Wong kita ini nggak pernah naik unta yang untuk perjalanan kita di sini. Ya. Nah, berarti ya kita kiaskan dengan sepeda motor tadi kita kiaskan dengan unta. Oh Rasulullah ngajarkan unta itu diikat dulu baru tawakal. Berarti kan kita diajarkan sepeda motor atau kendaraan itu ya dikunci lah baru tawakal. Lo gak dikunci jajak. Umpami jenengan sholat di sini. Ditaruh mana sepeda motornya? Taruh pinggir jalan. Sudah dikunci. Oh saya tawakal sama Allah. Umpami ngoten lah gitu. Maka itu bukan tawakal ilallah Pak. Tawakal ilal maling itu. Apalagi Surabaya, Masya Allah. Makanya Pak Wali Kota ini kan obrak-obrak toko modern itu supaya menyediakan tukang parkir itu ya karena memang banyak yang hilang. Ya, berapa kali ya, hampir tiap hari ada berita kehilangan mobil dan seterusnya. Ya. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Ngikat tadi itu adalah bentuk usaha, baru kemudian tawakal kepada Allah. Yang penting usaha, urusan nanti hasilnya bagaimana itu sudah diatur sama Allah. Ya, sudah berusaha ngunci tapi kok tetap hilang. Yang penting berusaha, Pak. Sama dengan begini, panjenengan sakit umpama, sakit. Kok terus ngeten? Wah, percuma diobati paling ya mati umpama lho, Bang. Loh kalau seperti itu ya mati temenan, Pak. Ya. Tapi kalau yang penting berusaha, kok mati gak urusan buri. Ya yang penting kan berusaha. Saya tuh masih ingat almarhumah ibu saya tahun berapa sebelum meninggal itu. Kata dokter saya, kan saya dimbabat itu di rumah sakit kecil karena dimbabat. Ya,
Kata dokter ini bisa dirujuk ke Lamongan. Ya sudah, bawa aja ke Lamongan. Langsung aja Pak, yang penting berusaha. Tapi angel kan, ini kata aneh. Ya mungkin dokter sudah tahu nggak ini biasanya kan ini bisa ditangani atau tidak itu mereka akan tahu ya. Kayak menghambat gitu Pak, kayak menghambat ini. Jadi ya apa caranya gak usah datang, gak urungannya mati. Kayaknya begitu dokter itu. Tapi saya bilang, sudah bawa aja dokter. Ini siapkan ambulan, udah. Tapi mahal loh Pak, sana loh. Ngomong gitu ya Pak, mahal. Udah berapapun pokoknya usaha bawa ke sana. Tapi ternyata betul, ambulan sudah disiapkan, sudah mau berangkat, ternyata ibu saya wafat, meninggal. Ya, tapi saya lega Pak, saya lega. Kok umpama ya wis gak apa-apa lah, betapa geturnya saya Pak. Ya. Tapi ketika saya bilang udah bawa aja ke sana, belum dibawa kok sudah meninggal. Ya meninggal ya tidak bikin saya semakin susah. Ya. Nah ini salah satu yang penting kita usaha. Urusan nanti hasilnya bagaimana itu Allah sudah punya desain sendiri. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.